Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas yang soleh dan soleha. Apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kita masih dalam pembelajaran online. Pada kali ini kita akan belajar tematik. Baiklah, untuk itu jangan lupa siapkan alat tulisnya. Kemudian sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar kalian lebih mudah nanti memahami materi yang akan disampaikan. Baiklah, simak baik-baik video kali ini ya. Baiklah anak-anak, kita mulai saja materinya. Pada kali ini kita akan membahas ringkasan materi tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Materi pertama, mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau biasa kita kenal dengan PUEBI. Dalam menuliskan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Selanjutnya, mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Contoh, instalasi listrik di rumah atau gedung perkantoran menggunakan rangkaian listrik paralel. Perhatikan gambar rangkaian paralel di samping. Pada rangkaian tersebut, lampu L1 dan L2 dipasang secara paralel atau membentuk cabang. Jika lampu L1 padam, lampu L2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lainnya. Selanjutnya, perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku saja. Teknologi pada saat itu masih terbatas. Seiring kemajuan iptek, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap, informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia, misalnya pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu, namun kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Selanjutnya, menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Membuat rangkaian listrik paralel. Jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel padam, lampu lainnya tidak ikut padam. Perhatikan bagan rangkaian paralel sederhana pada gambar di samping. Jika L1 adalah lampu merah, L2 adalah lampu kuning, dan L3 adalah lampu hijau, setiap lampu dapat menyala sendiri-sendiri karena berada di percabangan yang berbeda. Dampak tidak melaksanakan kewajiban terhadap hak orang lain. Kamu telah mengetahui tanggung jawabmu dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar tidak ada hak orang lain yang dirugikan. Selanjutnya, mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata baku. 2. Terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Contoh, adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Kata uang seharusnya ditulis satu kali sehingga kalimat akan menjadi kalimat efektif. Jadi adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Itu merupakan kalimat efektif. Materi selanjutnya, pengaruh komputer dalam bidang pendidikan. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data serta memutar film dan musik. Selain itu, komputer juga dapat menjadi alat komunikasi melalui surat elektronik dan media sosial. Komputer juga membawa perubahan dalam bidang pendidikan. Keberadaan komputer dan internet telah memudahkan dan menunjang pembelajaran di sekolah. Kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Materi selanjutnya menggunakan kosakata baku untuk menulis kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata-kata baku. Materi selanjutnya menjelaskan manfaat melaksanakan dan akibat tidak melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika kewajiban tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab, dapat berdampak pada hak orang lain. Baiklah anak-anak, sekian saja materi kita kali ini.
Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.